Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Tuti Alawiyah, Magister Pendidikan dengan minat utama pendidikan kedokteran. Saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama di Jakarta sejak tahun 2004 dengan jabatan fungsional saya lektor. Saya merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Material Teknologi Kedokteran Gigi atau IMTKG, dan saya masuk organisasi Ikatan Peminat Ilmu Material dan Alat Kedokteran Gigi atau IPAMAGI. Sebagai dosen, saya telah melakukan berbagai penelitian sesuai dengan kompetensi saya dan sesuai dengan mata ajar yang saya ampu, yaitu saya juga telah melakukan beberapa penelitian sesuai dengan kompetensi saya dan sesuai dengan materi atau mata kuliah ajar yang saya ampu. Salah satunya yaitu tentang Salipa TGF Beta 1 level in patient with type 2 diabetes mellitus and primary hypertension on dental caries yang telah dipublikasikan di International Journal of Health Science. The effect of tomato juice on the natural tooth whitening process yang telah dipublikasikan di Journal of Advanced Medical and Dental Science Research. The effect of cloac extraction on discoloration nanohybrid composite resin yang telah dipublikasikan di Jurnal Kesehatan Gigi volume 11. The antibacterial effect of rosemary on Enterococcus faecalis bacteria and alternative for root canal irrigation yang telah dipublikasikan di Formosa Journal of Applied Science 2. Status social and oral hygiene with quality of life in patient with primary hypertension yang telah dipublikasikan di Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology. Selain itu, saya juga telah melakukan pengabdian masyarakat dan bakti sosial kepada masyarakat, yaitu edukasi dan pemeriksaan gigi dan mulut anak cerebral palsy beserta orang tua dan pengasuh Yayasan Difabel Action Indonesia, Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN, pengabdian masyarakat dan bakti sosial dalam rangka HUT TNI ke-77 di Kota Kediri, pengabdian masyarakat dan bakti sosial di Kota Bangka Belitung. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah sistem blok terintegrasi dengan proses pembelajaran Student Center Learning atau SCL, disertai metode program based learning atau PBL, dan dengan menggunakan tahapan 7 jam yang diselenggarakan dalam waktu 8 semester. Sistem blok ini terdiri dari 46 blok kuliah, 13 kegiatan praktikum, 7 modul skill lab, dan 3 mata kuliah non-blok dengan total SKS 145 SKS. Untuk non-blok, saya mengampu mata kuliah metode belajar di semester 1 dan etik dan hukum kedokteran di semester 1. Dengan sistem blok, saya menjadi pengampu pada mata kuliah yaitu biomaterial 1 di semester 1, praktikum biomaterial 1 di semester 2, praktikum dental anatomi di semester 2, biomaterial 2 di semester 3, praktikum biomaterial 2 di semester 3, herbal dentistry 1 di semester 6, geriatri dentistry 1 di semester 6, skill lab oral diagnosis dan skill lab geriatri 1 di semester 7. Pada saat ini saya sedang menjalani proses sertifikasi dosen reguler Kemenristek Dikti gelombang 1 pada tahun 2025 yang meliputi bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran yang saya ampu, bagaimana interaksi saya sebagai pendidik, sebagai dosen dengan mahasiswa, bagaimana penilaian proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada hari ini saya akan memberikan materi biomaterial 1, yaitu tentang sejarah bahan kedokteran gigi.
yang diambil dari referensi dari beberapa textbook yang up to date ya. Di sini ada beberapa textbook dan ada beberapa jurnal. Oke, kenapa kita harus belajar tentang sejarah dental material? Ya, karena untuk ada sekarang itu disebut dengan evolusi teknologi material ya. Jadi dari material yang sederhana zaman dulu mungkin digunakan ada yang namanya amalgam, terus digunakan bahan-bahan alam, kemudian ke bahan yang lebih canggih yaitu composite resin dan seramik dan metal alloy ya. Terus ada pengaruh dari praktek klinis, jadi permintaan dari pasien menggunakan bahan-bahan yang lebih bagus baik kekuatannya maupun dari segi estetiknya ya. Terus ada lagi peningkatan biokompatibilitas dan estetika. Jadi transisi dari bahan-bahan yang bisa menimbulkan kerusakan pada manusia dan lingkungan ya, seperti amalgam. Amalgam itu kan dahulu ya zaman saya kuliah aja masih digunakan. Itu dia kuat ya, untuk pengunyahannya kuat, tetapi warnanya kurang bagus dan dia mengandung merkuri yang pasti berbahaya untuk badan manusia dan untuk lingkungan. Jadi adanya transisi biokompatibilitas dan estetika ini, jadi dipilihlah bahan-bahan material yang lebih aman baik untuk manusia dan untuk lingkungan, dan estetiknya pasti lebih bagus karena sesuai dengan warna gigi. Terus jadi yang namanya sejarah ini ya dimulai dari abad 1700 sampai ke abad 2021 ya. Nah, di sini ada kenapa lagi kita harus belajar sejarah, karena semakin ke depan udah mulai menggunakan lagi namanya nanoteknologi untuk material yang lebih kuat ditemukan lagi. Terus adanya landasan ilmuwan dan praktik. Jadi berbeda dengan yang dulu, kalau sekarang kita harus mempunyai landasan, jadi pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pemilihan bahan material. Ini ya dimulai dari abad ini. Nah terus abad 2021 sudah mulai nih dibuat yang namanya material kedokteran gigi, tetapi masih materialnya dengan cara trial and error ya. Terus menggunakan logam, karena logam itu dianggap dia tahan terhadap korosi dan mudah dibentuk. Tetapi dengan berjalannya waktu, emas itu kan terlalu mahal ya, dan warnanya juga kurang estetika untuk gigi anterior atau gigi depan. Terus dimulai lagi berkembang dengan hubungan antara seni dan ilmu kedokteran gigi. Jadi dalam kita membuat gigi tiruan tidak hanya bentuknya itu tidak boleh asal-asalan ya, misalnya kotak atau seperti apa. Jadi kalian kan nanti akan ada yang namanya praktikum dental anatomi. Kalian akan mengukir gigi sesuai dengan anatominya. Nah, itu nanti diharapkan pada saat membuat gigi tiruan kalian tahu seni dan bentuk dari anatomi gigi. Jadi estetiknya pasien juga terlihat bagus. Saat ini material ya di abad 21 itu yang digunakan sudah ivory ya untuk mengukir anatomi gigi, sudah lebih maju, sudah ditemukannya porcelain untuk membuat bentuk gigi, dan sudah ditemukan wax and gypsum untuk mencetak dan pembuatan model gigi, dan sudah ditemukan zinc oxide eugenol dan zinc fosfat untuk penambalan dan sementasi. Nah, dari tahun 1800-an itu pembuatan material gigi ya, itu berdasarkan ilmu kedokteran gigi. Jadi tidak boleh berlandasan hal-hal yang di luar dari ilmu kedokteran gigi. Terus pada abad ini perkembangan materialnya sangat cepat ya. Pada abad ini material amalgam banyak digunakan. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan material amalgam, tapi apabila kalian nanti praktek ya, terus menemukan ada pasien, pasti pasiennya orang tua ya, terus itu tambalan yang berwarna hitam, nah itu adalah tambalan amalgam. Untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi karena berbahaya. Sekarang pada abad 1800-an juga sudah mulai ditemukannya porcelain ya untuk pembuatan inline dan crowns. Kemudian abad 20
itu ilmu dental material sudah berkembang, dia menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam ilmu kedokteran gigi, ya. Kemudian sudah ditemukan proses pengecoran logam, panduan mulai berkembang. Sudah mulai ditemukan lagi teknologi bahan keramik terbaru dengan yang sudah digunakan dalam kedokteran gigi. Dalam abad 2021 perkembangan sudah sangat sudah sangat maju, ya, sudah sangat cepat dan maju. Walaupun mengalami perkembangan, prinsip dasar dari materialnya tetap sama. Jadi artinya abad 2021, ya, abad 2020 ke abad 2021 itu memang sudah berkembang maju sekali, bahan-bahan yang digunakan sudah lebih bagus, ya, dari kekuatan maupun warna, dan dari segi kesehatan, ya, itu lebih maju lagi. Tetapi prinsip-prinsip dari dasar materialnya tetap sama. Terus sudah mulai ada ditemukannya standar dental material, jadi disebut ADA atau Council of Scientific Affairs of the American Dental Association. Jadi sudah mulai ada, jadi bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk material kedokteran gigi harus lolos uji ADA, ya. Apabila tidak lolos berarti dia tidak boleh digunakan. Dan ini akan diberi label dan berlaku selama 3 tahun. Jadi makin ke depan makin ditemukan lagi, ya, yang terbaru, terus dibuat lagi aturan-aturan supaya apa? Untuk menyelamatkan pengguna, ya, atau pasien supaya tidak terkena dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sudah mulai maju, ya. Kita sebagai dokter gigi di sini harus pintar dalam memilih bahan kedokteran gigi. Jadi yang tepat untuk kebutuhan pasien. Misalnya untuk gigi posterior harusnya dipilih dengan bahan yang kuat, ya. Nah, terus untuk gigi anterior dia lebih mementingkan apa? Estetik. Jadi berbeda. Jadi harus kita pintar memilih, dan itu juga disesuaikan biasanya dengan keadaan pasien, ya. Terus ada definisi ilmu bahan yang digunakan dalam kedokteran gigi. Di sini ada yang namanya sifatnya mekanik. Jadi bahan kedokteran gigi itu ada digunakan, yaitu bahan-bahannya mempunyai sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia, dan aplikasinya. Secara garis besar itu terdiri dari logam, polimer, keramik, yaitu, dan dia akan ada ditemukan dengan komposit. Ini adalah contoh-contoh restorasi dari crown dari logam. Terus di sini ada complete atau partial denture. Nah, ini adalah untuk impression, cast, dan model. Kalian nanti di praktikum, ya, akan membuat ini. Jadi apa yang kalian dapat di dalam teori ini, ya, akan kalian aplikasikan pada saat nanti kita praktikum biomaterial 1. Jadi kalian lebih memahami bahwa oh seperti ini, ya, bahan yang digunakan, aplikasinya seperti ini. Itu nanti kita akan lanjut lagi ke dalam praktikum. Oke, temporary material. Nah, ini preventive material, ya. Jadi bahan-bahannya sudah makin maju, ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Apabila kalian ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Tidak ada? Berarti sudah cukup penjelasan saya. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatomi dari giginya itu sesuai dengan yang ada di dalam buku panduan. Nanti bentuknya itu adalah seperti ini. Pada saat itu kan kalian akan menggambar seperti ini, ya. Ini nanti adalah bentuknya. Ini adalah wek, ini adalah insisal. Ini adalah bentuk. Nanti kalian gambarnya seperti ini jadinya. Kalau yang belakang nanti lihat ke depan, ya. Nanti setelah digambar nanti akan dipotong bentuk
seperti ini. Ya, nanti akan dipotong mesial listanya, nanti akan seperti ini. Setelah potongan mesial lista selesai, kalian nanti menggambar lagi untuk bagian mesial lista, ya. Setelah nanti digambar mesial lista, ini ada gambarnya, ya. Nanti akan dipotong lagi seperti ini kan ada gambarnya, ya. Ada gambarnya seperti ini. Kemudian akan dipotong bagian mesial listanya sesuai dengan gambar. Jadi nanti menggambarnya itu harus sesuai berapa mili, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau misalnya dia 4 mili, 4 mili, ya. Karena nanti bentuknya harus sesuai dengan anatominya seperti ini. Setelah nanti kalian potong mesial listal, ya, kalian gambar lagi, nanti akan terbentuk, kalian akan potong adalah bentuk modelnya seperti ini, ya. Udah mau membentuk gigi kan. Nah, setelah ini nanti ada lagi potongan sudut-sudut, kalian garis lagi, gambar lagi, ya, gambar lagi, kalian ukur lagi, nanti akan terbentuk. Setelah sudut-sudut baru terbentuk gigi seperti gigi anatomi gigi yang asli, ya. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Berarti kalau sudah paham, silakan kalian mengerjakan, ya. Mulai dari menggambar garis tengah dulu, ya. Tadi saya seperti kasih tahu garis tengah, garis 2 mili atas untuk sisa, 2 mili bawah untuk apikal, ya. Oke, saya rasa kalian sudah jelas, ya. Silakan kalian lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyampaikan materi bahan ajar, saya berdasarkan textbook dan jurnal capaian pembelajaran yang terdapat di dalam RPS dan sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pembelajaran tutorial kelompok kecil. Mahasiswa diberikan kasus terintegrasi terdiri dari beberapa topik mata kuliah. Pengampu di sini bertindak sebagai fasilitator atau tutor yang mengarahkan agar jalan diskusi tidak keluar dari topik, dan mahasiswa aktif berdiskusi dengan sistem 7 jam. Setelah itu mahasiswa harus membuat PPT yang akan ditampilkan dan dipresentasikan pada saat kuliah pleno atau kelas besar. Berikut video tutorial. Pembelajaran tutorial ini adalah pembelajaran sistem student center. Jadi kalian harus mencari topik-topik dari berbagai macam keilmuan. Pada ketuanya saya persilakan. Untuk izin untuk membacakan skenario 1 video material 2. Seorang wanita berusia 42 tahun dan anaknya datang ke klinik pendidikan RSGM Mustopo dengan keluhan ingin dibuatnya gigi tiruan. Ia bercerita bahwa pernah membuat gigi tiruan lepasan di cupang gigi, tetapi berulang kali patah. Gigi kiri belakangnya juga sering sakit, berdenyut saat tidur malam. Gigi tersebut sering ngilu saat makan yang panas dan Penilaian pembelajaran mahasiswa sistem blok itu terdiri dari beberapa komponen. 1. Penilaian tutorial meliputi tutor 1, tutor 2, dan pleno. 2 dengan UTS, 3 UAS. Sistem penilaiannya yaitu dengan bobot nilai tutorial 50%, UTS 25%, dan UAS 25%. Komponen penilaian mahasiswa praktikum meliputi penilaian praktikum dengan bobot 50%, penilaian UTS dengan bobot 25%, penilaian UAS dengan bobot 25%. Penilaian pembelajaran mahasiswa non-blok meliputi UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 40%, dan tugas mandiri dengan bobot 30%. Selain melakukan pengajaran di kelas, saya juga membimbing skripsi pada tahap akhir program akademik. Beberapa judul skripsi yaitu antara lain Gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa profesi tahun 2021-2002 tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medik di RSGM UPDMB.
2. Hubungan penerapan pasien safety terhadap kepuasan pasien. 3. Gambaran pengetahuan perawat tentang informed consent. Saya juga membimbing mahasiswa KKN semester 8 tahap akhir di Puskesmas Jurang Mangu Timur, Tangsel tahun 2025. Bersihkan juga lidahnya sama pakai benang gigi untuk bersihin sela-sela dari. Jadi intinya itu halitosis itu bisa dicegah kok. Bapak sedang mempraktekkan sama Ibu. Iya. Ini mungkin yang sering terlewat ya Kak, ternyata benang gigi itu ternyata harus Bisa tegak lurus ya Ibu. Ya. Jadi agak Saya juga merupakan dosen DPJP pada program profesi yaitu Oral Diagnosis semester 1 dan Geriatrik Dentistry di semester 2. Terhadap beberapa requirement yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada tahap profesi. Capaian pembelajaran mahasiswa profesi itu harus mampu melakukan tindakan anamnesis, diagnosis, dan rencana perawatan. Pipinya ada apa? Ada kelainan nggak? Pipinya ada Ibu diem ya, ini lagi latihan. Pipinya ada apa? Ada kelainan nggak? Oh, bius. Lidahnya kemarin ada kelainan nggak? Sedang kayak gini. Terus di dasar mulutnya ada yang lainan nggak? Palatumnya berapa? Kak, maaf ya Bu ya. Nah, sekarang kamu bacain dari 18. 18-nya normal dong, terus 17-nya normal, 16 Ada stand-nya nih banyak loh, 17, 18. ya ada. Nah, terus yang normal yang mana? Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.